Perkenalkan, nama saya Jayadi Alfian Ramadan. Saya akan membahas tentang asas yang berlaku di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apakah itu amandemen? Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Bisa dikatakan melengkapi dan memperbaiki beberapa rincian dari undang-undang yang asli. Mengapa amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilaksanakan? Yang pertama, karena lemahnya checks and balance pada institusi ketatanegaraan. Yang kedua, eksekutif heavy, yakni kekuasaan dominan berada di tangan presiden dengan hak prerogatif dan kekuasaan legislatif. Yang ketiga, pengaturan yang terlampau fleksibel. Dan yang terakhir, terbatasnya pengaturan hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Indonesia telah melakukan amandemen sebanyak 4 kali dengan inti sebagai berikut. Amandemen pertama disahkan 19 Oktober tahun 1999 dengan inti perubahan pengesahan kekuasaan presiden yang dipandang terlampau kuat atau executive heavy. Amandemen kedua disahkan tanggal 18 Agustus tahun 2000 dengan inti perubahan pemerintahan daerah, DPR dan kewenangannya, hak asasi manusia, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Amandemen ketiga disahkan 10 November tahun 2001 dengan inti perubahan bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, kekuasaan kehakiman. Amandemen keempat disahkan 10 Agustus tahun 2002 dengan inti perubahan DPD sebagai bagian MPR, penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial, perubahan Undang-Undang Dasar. Apakah tujuan amandemen tersebut dilakukan? Pertama, tujuan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Kedua, karena ada sejumlah kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan seperti inkonsisten, kerancuan sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Dan yang terakhir, tujuan untuk alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis juga mendukung dilakukan perubahannya terhadap konstitusi. Asas apakah yang dianut Indonesia? Asas pembagian kekuasaan ataukah asas pemindahan kekuasaan? Asas pembagian kekuasaan. Asas pembagian kekuasaan menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki prinsip membagi kekuasaan di setiap daerah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kekuasaan semena-mena yang dilakukan oleh suatu pemimpin atau kelompok. Oleh karenanya, dibagilah kekuasaan tersebut untuk mencegah pemimpin atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Meski begitu, masing-masing kekuatan tetap dapat saling bekerja satu sama lain. Asas pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah trias politika. Adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, guna mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Asas yang dianut Indonesia.
Pembagian kekuasaan secara vertikal sesuai pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang dibentukkan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembicaraan, dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi. Dengan asas tersebut, pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintahannya kepada pemerintah daerah otonom, provinsi, dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali kewenangannya yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yutisi, agama, moneter, dan fisikal. Pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945, pemerintah daerah menunjukkan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Terima kasih telah mendengarkan, kurang lebihnya mohon maaf.